Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fiano Faisan dan 3 rekan saya adalah Mega Agina, Jihan Salma Ramadanti, Widodo, dan terakhir Nadia Amalia Fitri. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar simulasi komputer. Yang pertama, latar belakang XX1 Bandung Indah Plaza. Bioskop XX1 merupakan salah satu bioskop yang terkenal di Indonesia. Pada Januari 2020, bioskop XX1 telah membuka 1.176 layar di 217 bioskop XX1 yang tersebar di 51 kota di Indonesia. Dalam penelitian ini, kami menganalisis sistem antrian di bioskop XX1, BIP. Setiap bulannya akan selalu ada film dari direktur dan penulis yang terkenal. Hal tersebut menyebabkan tingkat antrian membeli tiket meningkat secara tajam, maka dapat menyebabkan kerugian dan kekecewaan customer terhadap bioskop X1 Bandung Indah Plaza. Selanjutnya di sini ada 6 elemen. Yang pertama ada decision maker yang dipegang oleh CEO dari bioskop XX1 BIP. Yang kedua ada objektif, yaitu mengurangi waktu antrian yang dialami pelanggan. Yang ketiga ada decision creation, yaitu meningkatkan jumlah pelanggan yang datang dan meningkatkan penjualan output serta profit. Yang keempat ada performance measurement, yaitu peningkatan profit dan output. Yang kelima ada control input, penambahan shift kerja dan jumlah pegawai. Yang keenam ada konteks, yaitu workstation. Selanjutnya ada entity flow diagram. Diawali dengan kedatangan pengunjung, dilanjutkan dengan area antrian tiket, dilanjutkan pemesanan tiket, dan di dalam pemesanan tiket ada pemilihan kursi, penentuan film, dan pembayaran. Dan terakhir, pengunjung mendapatkan tiket. Selanjutnya ada elemen struktur. Di sebelah kiri ada entitas. Entitas pada bioskop XX1, BIP antara lain tiket dan customer. Selanjutnya ada resource yang terdapat pada bioskop XX1, BIP antara lain customer dan pelayan paket. Selanjutnya ada location yang terdapat pada bioskop XX1, BIP antara lain adalah area kedatangan bioskop, area mengantri loket tiket, dan loket tiket. Selanjutnya path, diawali area kedatangan bioskop, selanjutnya area mengantri loket tiket, dilanjutkan loket tiket, dan terakhir area keluar loket tiket. Selanjutnya structural element. Di sini ada routing. Di dalam routing ada entity, ada location, ada operation, ada output, ada destination. Lalu ada operation. Di operation yang pertama ada kedatangan customer di area kedatangan, yang kedua customer mengantri untuk membeli tiket, yang ketiga customer mendapatkan tiket. Selanjutnya ada arrival. Di arrival ada satu, yaitu kedatangan customer di area kedatangan. Selanjutnya ada entity and resource movement. Ada location dan destination. Yang pertama ada area kedatangan dan destinasinya area mengantri loket tiket. Yang kedua, area mengantri tiket, loket tiket dan destinasinya loket tiket. Yang ketiga, loket tiket, destinasinya area keluar loket tiket. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, berikutnya itu adalah waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Nah, di sini terdapat tabel waktu kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan. Data ini diambil dengan satuan detik. Next. Next. Nah, berikut adalah uji normalitas dengan IBM SPSS. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov melalui software IBM SPSS, diketahui bahwa data simulasi dari real system berdistribusi normal dengan signifikan lebih besar dari confidence level, yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil pada simulasi dan 0,200 lebih besar dari 0,05 hasil pada sistem nyata. Next. Nah, berikutnya adalah data distribution fitting dengan stat fit. Nah, yang pertama itu adalah waktu kedatangan.
Berdasarkan distribusi fitting menggunakan stat-fit ranking tertinggi yang tidak ditolak adalah uniform. Dengan demikian, distribusi yang dipilih uniform U 0 sampai 3,59. Nah, untuk waktu pelayanan, berdasarkan distribusi fitting menggunakan stat-fit ranking tertinggi yang tidak ditolak adalah normal. Dengan demikian, distribusi yang dipilih normal N dari 232 sampai dengan 102. Next. Nah, berikutnya itu adalah task selection rules. Di sini itu ada customer datang di tempat kedatangan. Yang kedua, customer mengantri di tempat mengantri loket tiket. Lalu, customer memesan tiket di tempat loket tiket. Dan kemudian, customer keluar dari loket tiket setelah dilayani. Next. Nah, berikutnya ada resource schedule. Nah, pekerja bekerja setiap harinya pada jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Lalu diterapkan sistem rolling antara pekerja loket tiket dengan pekerja tiket yang berjaga di depan pintu teater. Pergantian dilakukan setiap 2-3 jam. 3 jam. Nah, pekerja diberikan waktu istirahat selama 20 menit. Nah, berikutnya adalah downtimes and repairs. Nah, pekerja beristirahat selama 20 menit. Bioskop tidak beroperasi pada jam 11 sampai jam 9 malam. Berikutnya adalah table time working hours. Next. Nah, berikutnya adalah verifikasi. Next. Nah, dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa loket tiket dapat melayani 184 konsumen, yang berarti terdapat 184 konsumen yang dilayani oleh loket tiket. Hal tersebut menunjukkan bahwa model simulasi berjalan dengan benar. Nah, di sini itu ada work in process. Nah, berdasarkan tabel work in process itu didapatkan bahwa proses yang terjadi dalam sistem sudah verified karena average of dashboard-nya berada pada rentang lower limit dan upper limit. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya merupakan validasi. Berikut merupakan tabel dari output model. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, didapatkan bahwa terjadi 10 kali replikasi. Perhitungan dimulai dengan menjumlahkan dan merata-ratakan data yang didapat dari FlatSim, lalu menghitung standar deviasi dari output dengan hasil 5,501. Selanjutnya menggunakan tabel T didapatkan angka 2,16. Selanjutnya perhitungan half width dengan hasil 3,431. Lalu menggunakan tabel Z untuk menentukan distribusi Z didapatkan 1,96. Barulah perhitungan replikasi didapatkan angka 9,877 sekian atau 10 kali. Tabel di samping merupakan tabel replikasi sebanyak 10 kali dengan data hasil simulasi dan data pada sistem nyata. Pada data tersebut didapatkan bahwa rata-rata data simulasi sebesar 179, sedangkan untuk rata-rata data sistem nyata sebesar 180. Baik, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov melalui software IBM SPSS, diketahui bahwa data simulasi dari real system berdistribusi normal dengan signifikan lebih besar dari confidence level, yaitu 0,2 lebih besar daripada 0,05, yaitu hasil pada simulasi, dan 0,2 kurang dari 0,05 hasil pada sistem nyata. Baik, berikutnya pada tabel sebelah kiri merupakan rumus dari well test, pada sebelah kanan merupakan well test confidence interval for comparing to system. Nah, berikutnya merupakan tabel dari data model simulasi dan sistem nyata. Berikutnya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan well test, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata output real system dan simulasi karena pada interval tersebut terdapat 0 atau negatif 5, sekian, kurang dari 0, kurang dari 4, sekian. Maka dapat dikatakan model tersebut valid.
Berikutnya merupakan output analisis. Pada aktivitas pelayanan pembelian tiket pada bioskop FX1 BIP, didapatkan aktivitas yang ada yaitu kedatangan konsumen, antrian, dan pelayanan. Pada layout bioskop di samping, terdapat sebuah loket tiket dengan satu orang operator tiket yang bertugas. Aktivitas pelayanan tiket bioskop dilakukan mulai 10 pagi hingga pukul 22 atau 10 malam. Dan terdapat waktu istirahat pada pukul 12 siang sampai 12.20. Konsumen yang datang akan mengantri terlebih dahulu sebelum dilayani. Setelah konsumen membeli tiket, konsumen langsung keluar dari area loket tiket. Pada gambar di samping merupakan hasil simulasi yang dilakukan pada software Flexim. Didapatkan suatu kendala yaitu terjadi penumpukan antrian pelayanan tiket sebanyak 1.000 orang dengan jumlah konsumen yang sudah dilayani sebanyak 2.341 orang dalam kurun waktu 12 jam kerja atau dari jam 10 pagi hingga 10 malam selama 13 hari. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membandingkan antara dua sistem. Untuk alternatif pertama, dilakukan penambahan loket pelayanan dan dilakukan simulasi menggunakan software Flexim dengan rentang waktu 13 hari kerja. Berikut merupakan output dari alternatif 1. Dan berikut merupakan antrian pada alternatif 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil run model simulasi menggunakan alternatif 1 selama 13 hari mempunyai total output sebanyak 3.613 dan antrian loket yang dihasilkan yaitu sebanyak 376. Selanjutnya untuk alternatif 2 diberi penambahan antrian dan loket pelayanan. Lakukan simulasi menggunakan software Flexim dengan rentang waktu yang sama yaitu 13 hari kerja. Berikut merupakan output dari alternatif 2. Dan berikut merupakan antrian yang dihasilkan pada alternatif 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil run model simulasi menggunakan alternatif 2 selama 13 hari menghasilkan total output sebanyak 3.615 dan terdapat dua antrian dengan detail antrian loket 1 sebanyak 174 dan antrian loket 2 sebanyak 208. Berikut merupakan output uji normalitas. Bisa disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Berikut merupakan hipotesis awal untuk melakukan uji dengan model uji T. Berikut merupakan hasil perhitungan dari penggunaan metode uji T, di mana dihasilkan half width yaitu 1,2064, di mana dia berada di antara rentang minus 1,4064 dan 1,0064 sehingga dinyatakan terima H0 dan tolak H1 atau yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data alternatif 1 dan data alternatif 2 sehingga kedua alternatif tersebut kesimpulan bahwa kedua alternatif dengan adanya alternatif penambahan antrian loket dan penambahan loket tiket dapat dilakukan keduanya karena sama-sama efektif dan memenuhi antrian. Alternatif yang dipilih adalah alternatif kedua karena memiliki rata-rata output yang lebih besar. Selanjutnya kita masuki kesimpulan. Banyaknya minat penonton masyarakat membuat meningkatnya antrian yang dapat terjadi saat pembelian tiket. Hal tersebut dikarenakan kurangnya fasilitas dalam bioskop untuk melayani permintaan konsumen yaitu pada loket tiket. Hal yang harus dilakukan pertama adalah pembuatan model simulasi sesuai dengan hasil observasi, mulai dari area kedatangan, area tunggu, area pelayanan, dan area keluar. Hasil tersebut selanjutnya dicek menggunakan uji uniform, normalitas, independensi, dan distribusi. Pembuatan hasil simulasi dilakukan menggunakan software Flexim.
dibantu dengan software IBM SPSS dan Microsoft Excel. Dari data simulasi model diketahui terjadi 10 kali replikasi pada pelayanan loket dengan antrian yang cukup tinggi. Dengan dilakukannya simulasi model sistem, diketahui permasalahan yang dialami oleh bioskop XX1 adalah terjadinya antrian yang tinggi. Maka dari itu, penulis mengusulkan untuk memberi solusi terbaik, yaitu diberikan tambahan antrian dan loket untuk mengurangi masalah yang terjadi pada sistem nyata atau sistem existing. Sekian presentasi tugas besar simulasi komputer dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.